Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Apa? Dia nggak mau nurut sama aku. Ya sudah, kamu singkirin saja ya dia. Singkirin juga anak dan istrinya. Serius? Bianca, kenapa Bianca? Lagi teleponan sama siapa kamu? Biasalah Bianca, aku teleponan sama ajudanku. Tentang apa? Ini Bianca, ada bawahanku yang tidak mau nurut dengan kata-kataku lagi. Jadi, aku suruh ajudan untuk menyingkirkan bawahanku itu. Sebisanya ya, ada yang nggak nurut sama kamu. Benar sekali, Bianca. Padahal tugas mereka itu gampang sekali. Tinggal nurut sama perkataanku. Tapi bisa-bisanya ya, mereka tidak mau nurut sama aku. Bener, apalagi mereka cuma bawahan kan? Manusia rendahan seperti mereka harus disingkirkan. Iya, Bianca. Oh iya, kenapa kamu manggil aku? Gini Suryo, aku berencana mempertemukan anak kita Rafin dengan anak-anak pejabat yang lain. Buat apa? Supaya powernya Rafin itu kuat Suryo. Secara dia adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Benar juga ya kata kamu, Bianca. Kita harus mulai menyiapkan powernya Rafin mulai dari sekarang. Dia harus berkumpul dengan anak-anak pejabat yang lain. Iya kan Suryo? Makanya, aku berusaha mengumpulkan Rafin dengan anak-anak pejabat yang lain. Aku sih setuju-setuju saja ya, Bianca. Yang penting, Rafin juga setuju untuk berkumpul dengan anak-anak pejabat yang lain. Tentang itu tenang saja. Rafin pasti setuju-setuju saja, Suryo. Ya sudah, Bianca. Kamu kumpulkan saja ya anak-anak pejabat yang lain. Asisten? Ya, Nyonya Bianca. Ada bisa saya bantu? Tolong teleponkan ibu-ibu pejabat sekarang. Saya mau bicara dengan mereka. Baik, Nyonya Bianca. Bu Bianca. Ya ampun, mau ngobrolin apa ya Bu Bianca? Astaga, takut sekali loh ditelepon sama Bu Bianca. Aku harus angkat ini sekarang sebelum dimarah sama Bu Bianca nanti. Halo Bu Bianca. Halo Bu. Halo Bu Bianca. Wah. Bisa pas sekali ya, kalian angkatnya berbarengan. Kita kan memang sudah sekompak itu Bu Bianca. Ada apa ya ibu nelpon kami Bu? Ada yang mau dibicarain ya Bu? Ya, saya punya rencana untuk anak-anak kita. Anak-anak kita? Rencana apa itu Bu? Kasih tahu dong Bu Bianca. Saya berencana mengumpulkan anak-anak kita supaya mereka bisa bertemu satu sama lain. Gimana? Kalian setuju kan? Untuk mengumpulkan anak-anak kita? Saya sih setuju-setuju saja ya Bu. Kapan ya Bu mereka mau kumpul? Kebetulan anak saya ada les piano hari ini. Kayaknya nggak bisa deh Bu. Hari ini yang anaknya punya kegiatan, langsung batalkan saja ya. Karena mereka harus bertemu anak saya hari ini. Baik Bu, anak saya bisa. Anak saya juga bisa Bu. Bagus. Ibu pejabat tertinggi kota Laksapura. Kamu gimana? Anakmu bisa kan?
Bisa kok Bu, tenang saja ya Bu. Bagus. Anak-anak kalian harus berkumpul di restoran dekat rumah saya. Hari ini jam 5 sore. Jangan sampai telat. Baik Bu. Bu Bianca udah nutup teleponnya ya? Kayaknya iya deh. Ini nggak apa-apa ya, nah kita bakal ketemu sama anaknya Bu Bianca. Ya mau gimana lagi Bu Ibu, kita harus nurut lah. Kamu mau suami kita kenapa-napa kalau kita nggak nurut? Iya juga sih, ya udah deh. Saya mau kasih tahu anak saya dulu deh. Sama saya juga, saya kasih tahu sekarang deh. Semoga anakku mau deh. Apaan sih orang ini? Apa? Hai Vin, lo lagi ngapain? Lagi main. Kenapa? Lo ganggu aja deh. Baru di telepon bentar udah kalah banget ya? Apaan? Cepetan, antro mulu deh. Ayo kita pergi hari ini. Gue lagi bosan banget, Vin. Lo pergilah sama teman-teman lo. Lo gak punya teman? Teman gue itu cuma lo doang, Vin. Kasihan deh. Vin, gue datang. Vin. Apa Bu? Hari ini kamu bakal ketemu sama orang ya? Ketemu orang? Siapa? Anak-anak pejabat tingkat kota. Kamu bakal ketemu sama mereka. Buat apa? Buat apa Raffin ketemu sama orang-orang itu? Ya kamu harus memperluas relasi kamu. Supaya kamu bisa jadi seperti bapakmu di masa depan. Harus banget Bu. Harus Raffin. Ini demi masa depan kamu. Oke, siap-siap nanti sore. Jangan sampai telat ya Raffin. Lo ngapain tadi matiin tiba-tiba, Vin? Gue nanti sore ada kumpul. Sama siapa? Sama anak-anak dari pejabat tertinggi di tingkat kota. Males banget sebenarnya. Tapi ibu gue maksa. Gue ikut ya, Vin? Lo? Iya, gue juga pengen, Vin, ketemu sama Hana dari pejabat tertinggi di tingkat kota. Circle gue harusnya kayak gitu, Vin. Oke, lo nanti datang ya ke tempat yang gue suruh. Gue malas jemput lo. Lo gak gentle banget ya jadi cowok? Emang lo siapa, ha? Besar gue. Ya udah, lo nanti selok aja tempatnya. Matiin. Gak jelas. Yuk para pegawai, mbak, bodyguard, chef, baris yang rapi ya semuanya. Mbak, ini kita bakal dapet THR. Iya mas bodyguard. Bukannya awal puasa tahun ini kita sudah dapet THR. Kan di sini THR-nya emang 2 kali mas. Di awal puasa sama pas lebaran mas. Banyak sekali ya kita dapet THR. Iya mas, THR 2 kali dapat. Terus gajian juga setiap hari. Ya ampun, menyala dompetku. Bakal penuh banget nih isinya. Aku sampai ditolak bank buat nabung karena duitku sudah terlalu banyak di sana. Sama mas, saya juga. Di kampung itu ya mas, keluarga saya sampai buka koperasi buat ngelola duit saya loh mas. Semangat ya mbak. Semangat juga ya mas. Baik, mbak nomor 00001 silakan maju ya. Mbak, dipanggil mbak. Iya mas bodyguard. Halo Nyonya. Mbak, selamat Hari Raya Idul Fitri ya mbak. Iya Nyonya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya Nyonya. Mohon maaf lahir dan batin ya mbak. Iya Nyonya. Ini THR pertama kamu ya mbak. Uang tunai 1 miliar. Waduh, baik banget. Terus ini ada 5 kilo emas ya mbak. Diterima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, ini ada 5 biji iPhone terbaru. 1, 2, 3,
4, 5. Selamat lebaran ya Mbak. Selamat lebaran ya Nyonya. Kelihatan banget loh mereka seneng. Semoga aku kuat menerima ini semua. Selanjutnya bodyguard nomor 00001. Mama, lagi ngapain mah? Enak, Mama lagi bagi-bagi THR nak. Oh, THR tahun ini lengkap banget ya mah? Iya dong nak, harus lengkap. Soalnya mereka itu senang banget loh dikasih THR yang banyak. Itu lihat bodyguard, senang banget loh dia nak. Iya loh mah, mereka senang banget. Kenapa kamu nyamperin mama nak? Ada yang pengen kamu bicarain? Nggak ada sih mah. Oh ya mah, Putri boleh ikut bantu bagi-bagi THR nggak mah? Boleh dong nak. Yuk bantu mama. Yang pertama kasih uangnya dulu ya nak. Ini ya buat bodyguard. Terus kasih emasnya sekarang nak. Oke mah. Ini. Yes, cuma 4 kilo. 5 kilo nak ngasihnya. Kurang 1 ya mah. Ini. Ini ya bodyguard. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kasih iPhone 5 biji. Oke. Ini ya bodyguard. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ucapin selamat lebaran deh nak. Selamat lebaran ya bodyguard. Iya non. Makasih ya nyonya. Non. Selamat ya nak. Kamu udah bisa bagi-bagi THR sekarang. Ih, seru banget ya ternyata mah. Oke, selanjutnya chef nomor 00001. Raffin, kita sudah sampai di restoran tempat Raffin akan berkumpul dengan anak-anak pejabat yang lain. Dari informasi asisten, anak-anak pejabat yang lain sudah berkumpul di dalam. Oke. Gue harus kasih tau Feli sekarang. Raffin bisa turun sekarang ya Raffin. Ya sabar. Sabar sih. Mana ini mereka? Gue mana tahu muka mereka. Ribet banget sih. Kayaknya itu mereka. Kalian anak-anak pejabat itu? Hai, iya bener. Kenalin, gue Mika, anak dari pejabat tertinggi kota Surandara. Kenalin, gue Wina, anak dari pejabat tertinggi kota Dinaloka. Dan gue Sinta, anak dari pejabat tertinggi kota Laksapura. Salam kenal ya. Kalau lo? Kenalin, gue Raffin Mandala, anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Wah, akhirnya gue bisa ketemu langsung ya sama anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Ya lo, Vin, gue itu penggemar berat lo loh. Salam kenal ya, Vin. Semoga kita bisa deket ya. Yang penting kalian gak macam-macam sama gue. Gue pasti bakal mau temenan sama kalian. Gila, orang tua gue itu ya selalu cerita tentang betapa hebatnya keluarganya Raffin. Iya benar, keluarga gue juga. Keluarga Raffin itu powerful banget. Bahkan orang tua gue ya nyuruh gue buat pacaran sama Raffin. Sama. Sehebat itu ya keluarganya Raffin. Sampai-sampai kita disuruh pacaran sama Raffin. Kalian gak usah banyak ngomong kayak gitu. Gue lagi gak mau pacaran sama siapa-siapa.
Kalau sama gue juga lo nggak mau, Vin. Terus gue, lo datang ya? Ya, Vin. Gue udah siap dari tadi. Siapa dia? Tumben gue lihat mukanya. Lo anak pejabat juga? Sebisanya ya dibilang kayak gitu. Gue? Itu anak pejabat juga, Pak. Mantan anak pejabat lebih jelasnya. Karena papanya baru aja di penjara. Udah, lo jujur aja ya, Vel. Kalau lo bukan anak pejabat lagi. Oh, bapak lo dulu yang pernah di demo, terus rumah lo dibakar itu kan? Is. Kalau gue jadi lo sih ya, gue bakal malu banget loh. Is. Gue baru tahu loh. Ternyata lo ya, anak dari pejabat yang harus pensiun paksa itu. Bukan pensiun sih lebih tepatnya, tapi di penjara kan? Parah banget sih itu kasusnya. Sekalian juga ngomong sembarangan ya. Sembarangan apanya? Semua orang juga tahu kali. Iya, waktu itu beritanya itu ada di TV. Di mana-mana deh pokoknya. Bahkan kata nyokap gue ya, itu skandal pejabat terbesar tahun lalu. Yes, gue nggak peduli. Gak peduli. Tapi tadi lo yang bilang anak pejabat juga. Padahal statusnya udah bukan siapa-siapa ya. Berarti lo nyusup dong kesini. Gue gak nyusup. Terus lo kesini buat apa? Mau nambah circle pejabat? Atau berharap bisa dapat pacar anak pejabat? Sekalian ini keterlaluan ya. Kita cuma ngomong fakta kok. Iya, kita ini anak pejabat yang masih punya jabatan. Beda sama lo, yang cuma mantan anak pejabat. Gue itu temennya Raffin. Oh ya? Vin, bener dia teman lo? Lo beneran temenan sama dia? Dia gak suka nempel sama gue. Siapa maksud lo nempel, Vin? Lo kayak gitu sih? Berarti bener dong. Dia yang ngejar temenan sama lo. Gak gitu juga. Ya jelas lah. Kalau gue jadi lo sih, gue pasti bakal nempel ya sama Raffin. Secara dia itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Udah kelas banget sama kita. Apalagi sama lo, mantan anak pejabat. Sekalian nyebelin banget ya. Nyebelin apanya? Kita cuma heran aja sih. Kenapa ya Raffin bisa temenan sama orang kayak lo? Emang kenapa kalau gue temenan sama Raffin? Ya aneh aja. Kelasnya beda jauh soalnya. Raffin itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Beda sama lo yang anak narapidana. Ya nggak, Vin? Yalah, gue itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Makanya, Ferry mau deket-deket sama gue. Lo itu bukan anak dari pejabat tertinggi di negara ini ya, Vin? Tapi lo anak yang dipungut sama pejabat tertinggi di negara ini. Aduh, kenapa aku keceplosan sih? Ini karena aku lagi kesel banget sama Raffin. Ini gara-gara dia juga sih. Aduh, Raffin gak dengar kan? Apa mau bilang tadi, Vel? Anak ini pungut. Wah, Vin, lo harus kasih Vel pelajaran sih. Apa maksud lo ngomong kayak gitu, ha? Maafin, gue asal ceplos aja tadi. Berani banget ya lo anak narapidana. Gak tau diri banget sih. Vin, kalau gue jadi lo ya, gue udah cut off si Pele ini. Udah, gue mau pulang aja sekarang. Belin banget ya orang itu. Tapi, anak pungut. Gak jelas banget ya orang itu. Ini gak apa-apa kan aku keceplosan. Aku gak bakal diapa-apain kan sama Tante Bianca. Kalau Tante Bianca tahu, aku bisa mati.
aku masih bakal disangka kayak suster kayak itu. Enggak, aku nggak mau digituin. Tapi nggak mungkin cerita ke Tante Bianca. Kenapa aku bisa keceplosan sih? Itu kan rahasia besar banget. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!